Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Yuliana Putih, NIM 05126432, Prodi Sistem Informasi Universitas Terbuka Gorontalo. Baik, di video ini saya akan menjelaskan tugas Pancasila, yakni dengan tema pelajaran dari sejarah Pancasila bagi generasi muda. Yang pertama, saya akan membaca pengantar dari tugas Pancasila tersebut, yaitu Pancasila tidak hadir begitu saja, melainkan melalui perjalanan sejarah yang panjang. Sejak sidang BPUPKI Piagam Jakarta hingga pengesahan dalam Undang-Undang 1945, para pendiri bangsa berjuang merumuskan dasar negara yang dapat menyatukan seluruh rakyat Indonesia. Perjalanan ini kemudian berlanjut dalam konteks sejarah bangsa dari masa ke masa, awal kemerdekaan, RIS, demokrasi terpimpin, Orde Baru, hingga reformasi. Sebagai generasi muda, penting kita untuk tidak hanya memahami peristiwa-peristiwa itu, tetapi juga merefleksikan pelajaran yang dapat diambil untuk menghadapi tantangan zaman sekarang. To our constitution, the Pancasila. Berdasarkan keputusan Presiden nomor 24 tahun 2016 tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahir Pancasila. Semua bermula dari kekalahan Jepang dalam Perang Pasifik yang membuat Jepang berusaha menarik hati masyarakat Indonesia dengan menjanjikan kemerdekaan. Untuk itu mereka membentuk Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI pada tanggal 29 April 1945 yang bertugas mempersiapkan kemerdekaan. BPUPKI mengadakan sidang pertama pada tanggal 29 Mei 1945 di Gedung Chuo Sangiin. Beberapa tokoh bangsa memberikan gagasan tentang dasar negara. Pada tanggal 29 Mei, Muhammad Yamin mengusulkan 5 dasar seperti 1 peri kebangsaan, 2 peri kemanusiaan, 3 peri ketuhanan, 4 peri kerakyatan, dan 5 peri kesejahteraan rakyat. Pada tanggal 31 Mei, Profesor Dr. Soepomo mengusulkan 5 dasar negara yaitu 1 persatuan, 2 kekeluargaan, 3 keseimbangan lahir dan batin, 4 musyawarah, dan 5 keadilan rakyat. Dan pada tanggal 1 Juni, Insinyur Soekarno mengusulkan dasar negara yaitu 1 kebangsaan Indonesia atau nasionalisme, 2 peri kemanusiaan, internasionalisme, 3 mufakat atau demokrasi, 4 kesejahteraan sosial, 5 ketuhanan yang Maha Esa. 5 dasar tersebutlah yang kemudian disebut sebagai Pancasila. Panca berarti 5, sedang sila berarti asas atau dasar. Setelah itu, Panitia 9 merumuskan Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945 dengan sila pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Untuk menghindari perpecahan, Hatta mengubahnya menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Jepang kalah dalam Perang Dunia II. Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. BPUPKI diganti dengan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI pada 18 Agustus, dipimpin Soekarno dan Hatta yang mengesahkan Piagam Jakarta ke pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kesimpulan, Pancasila merupakan hasil kompromi sejarah yang menegaskan pentingnya musyawarah, toleransi, dan solidaritas. Sebagai dasar persatuan bangsa Indonesia, proses perumusannya mengajarkan bahwa persatuan dan kebijaksanaan adalah fondasi utama dalam pembangunan bangsa yang berdaulat dan berkepribadian bagi generasi muda. Pancasila menjadi pedoman moral dalam berpikir, bersikap, dan bertindak di tengah tantangan global. Nilai-nilai seperti kejujuran, disiplin kerja keras, cinta tanah air perlu terus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Melalui pengalaman nilai-nilai Pancasila, cita-cita menuju Indonesia emas dapat terwujud dengan penuh integritas dan semangat kebangsaan. Baik, sekian video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.